Masalah PDAM. Mm-mm. Saya adalah salah satu anggota komisi yang waktu itu di rootnya kan masih Pak Adi Setiawan ya. Ya, nggak apa-apa sebut nama nih Mbak. Iya, nggak apa-apa. Semua Pak orang Adi, tahu lah. halo. Ini saya mungkin paling kencang ya Ya. masalah PDAM karena saya juga dulu kan di Komisi 2, terus tiba-tiba partai menugaskan saya di Komisi 3. Ya. Saya teriak itu pada saat perhitungan tarif, di mana masyarakat ini kok nerima tarifnya mahal, Ya. tapi kualitasnya acak-acakan gitu Buruk kan. lah itu. Buruk gitu bisa kita nilai. Nah akhirnya saya komplain juga masalah perbuk tarif. Ya. Insya Allah katanya akan dibenahi oleh PDAM karena tarif kita itu Mas kalau kami hitung itu naiknya lebih dari 100%, lebih dari 30%. Dalam jangka waktu? Jadi kan misalnya gini, rumah tangga 2 kan ada kategori, betul. konsumen kan. Ya, betul. Nah Mas ini misalnya masuk ke kategori rumah tangga 2 Ya. gitu kan. 0 sampai 11.000 Meter liter, kubik. harganya 6.000 sekian. Ya. Terus Selanjutnya 11.000 liter sampai 25.000 liter harganya 8.400. Kalau Ya. dulu itu kan hanya 4.400 ya. Ya. Jadi saya lihat dari kenaikan tarif, perhitungan dan lain-lain ini kapitalistik sekali. Ya, Yang notabene katanya kalau kita tagih PAD nih ke PDAM bilangnya kita organisasi non profit, Bu. Loh? Kita organisasi sosial, Bu. Jadi store PAD-nya ya ala kadarnya aja dan kami terima. Karena kemarin tuh kayaknya belum nyampe PDAM store 10 miliar PAD-nya. Dengan pendapatan yang hari ini itu total pendapatannya 202 miliar, Mas. Ya, pendapatannya 202 miliar. Store PAD-nya nggak nyampe 10 miliar. nggak nyampe 10 miliar. Bisa dicek nanti ke BKD ya. Oke, Mbak. Selanjutnya dari semua kualitas yang PDAM berikan kepada masyarakat yang tidak sepadan menurut masyarakat itu dengan harga tarifnya yang cukup mahal, bukan saja airnya buruk, Mbak. Bahkan di beberapa lokasi itu airnya tidak sampai distribusinya atau tidak keluar deh, bahasanya masyarakat tidak keluar. Nah, itu masyarakat mengkait-kaitkan dengan isu korupsi 353 miliar. Lagi rame isu di masyarakat soal keretakan bupati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Zaki di konten OSS, obrolan suka-suka. Kali ini langsung saja kita sudah dengan anggota DPRD Kabupaten Indramayu Komisi 3, Mbak Anggi Novia. Terima kasih Mbak sudah datang, Mbak. Iya, Mas Yaki. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya udah lama sebenarnya pengen panggil Mbak Anggi, cuma baru punya kesempatan kali ini. Ya sedang sibuk-sibuknya ya Mbak, karena bupatinya baru Mbak. Ya, banyak program yang harus direalisasikan. Ya. Betul. Mbak langsung aja nih Mbak. Lagi rame isu di masyarakat soal keretakan bupati. Saya tembak aja langsung. Dia langsung katanya. Oke Mbak, ini isu. Saya tidak mengkonfirmasi, Mbak tidak wajib menjawab benar atau salah. Tapi dari roman-romannya kita sudah berdiskusi nih Mbak dari semalam. Isu ini kita naikin. Dari apa nih awalnya? Oh, bermulanya dari adanya apa tuh PP apa Mas? Audiensi kemarin itu loh. Yang menuntut Bupati Indramayu untuk di 3 bulan untuk di sanksi 3 bulan itu loh. Permendagri. Iya, Permendagri itu. 59. Jadi ada satu aliansi masyarakat gitu ya. Iya. Melakukan audiensi dengan DPRD Indramayu gitu. Komisi berapa? Oh, itu Komisi 1 ya Komisi kalau 1 ya. pemerintahan. Oh, yang kemarin audiensi di Iya, DPRD. Betul, audiensi dengan DPRD. Masalah bupati ke Jepang. Betul. Nah, itu kita tidak membahas itu. Iya. Tapi kita akan membahasnya dari diduga aksi tandingan nih, Mbak. Kita masih menduga bahasanya. Dari aliansi apa, Mbak? Yang kemarin berkirim surat untuk melakukan aksi itu. PPI ya kalau nggak salah itu. PPI. Yang masalah tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan, ya betul. Dari yang PPI. periode 2019-2024 ya? Betul. Itu disebutkan wakil bupati. Di situ suratnya saya tayangin di sini ya. Nanti edit Dal boleh ditayangin suratnya. Di situ disebutkan, sambil saya baca ya Mbak. Saya lupa ingat nih Mbak. Isi suratnya itu boleh ditayangin nggak suratnya Mbak? Oh boleh silakan. Boleh ya, karena mana suratnya? Itu bukan audiensi ya, kalau yang iya, PPI itu aksi ya, betul, aksi demo. Aksi demo, betul. Saya baca kemarin itu dapat dari masyarakat nih suratnya nih Mbak.
P3I atau PPPI, Pemuda Peduli Perubahan Indramayu. Isi suratnya, dengan hormat menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI atas laporan keuangan pemerintah nomor sekian 2022 yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan. Untuk itu kami pemuda-pemudi Indramayu tergabung dalam organisasi Pemuda Peduli Perubahan Indramayu akan melakukan aksi damai wujud kepedulian terhadap pembangunan Indramayu yang akan dilaksanakan. Nah, tuntutannya kembalikan uang rakyat yang dikorupsi ketua dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Tapi ini kurang dijelaskan nih periodenya nih. Menjadi rancu gitu kan, takutnya yang disangkakan periode sekarang nih Mbak. Tuntutan kedua, proses hukum para maling. Wah, ini eksplisit sekali. Uang rakyat dan meminta Kejaksaan Tinggi jangan masuk angin atau tutup mata. Yang ketiga, turunkan koruptor wakil bupati. Saya tidak sebut namanya lah. Itulah wakil bupati yang baru lah. Oke Mbak, dari koordinator umumnya Niken, harus saya notis nih ya. Koordinator lapangannya Abdul Goni dan Urip Triandi ya. Suratnya ada, kita tayangkan. Oke Mbak, dari surat tersebut, kira-kira hal tersebut itu menjadi awal isunya, menjadi awal perpecahan. Itu menurut Mbak Anggi itu terjadi atau tidak sebetulnya? Sepengetahuan Mbak Anggi. Ini boleh saya jawab ya? Boleh, silakan. Sejauh ini kalau saya melihat dari ritme kinerja Bupati Luki Hakim dengan wakil bupatinya Saifuddin ya. Kalau tadi menduga ada keretakan, saya sendiri kaget gitu kan. Karena baru sebulan setengah kan. Kalau orang menikah sebulan setengah tuh lagi romantis-romantisnya kan. Ya honeymoon mungkin ya. Betul. Kalau untuk tadi surat tersebut ditunjukkan masa aksi itu, saya kaget juga sebenarnya. Yang dilakukan oleh Pemuda Peduli ya itu ya, PPI ya, kita singkat PPI. Mereka mengadakan masa aksi menuntut pada saat anggaran di anggota Dewan periode 2019-2024. Ya, baru dituntut sekarang. Nah, baru dituntut sekarang. Saya nggak ngerti kenapa mereka baru melakukan masa aksi sekarang. Ya mungkin hak mereka ya, karena kita negara demokrasi. Cuman yang perlu saya ketahui, yang perlu saya garis bawahi, dalam hal tuntutan aksi itu kan menyebut kembalikan uang rakyat. Ya, betul. Kalau saya boleh jelaskan dalam forum ini, kami pada saat itu 2022 baru ada kenaikan. Waktu itu kenaikan pun tertuang oleh Perbub. Kita kan nggak bisa menggunakan anggaran tanpa peraturan bupati. Betul. Nah, Perbubnya juga tertanda tangan oleh bupati yang dulu. Saya sebutkan saja nominalnya untuk anggota itu 25 juta. Wah, berani nyebutin Mbak? Oh iya, saya berani karena Perbubnya ada ya. Ya, take home pay-nya itu 25 juta. Tunjangan perumahan. Kenapa kami 25 juta itu sebenarnya ada tim Appersel yang menghitung. Karena mau bagaimanapun anggota dewan ini punya hak keistimewaan anggaran. Karena di saat maksudnya jabatan publik ya, kita dituntut untuk semua waktu kita habis untuk memikirkan istilahnya kepentingan daerah ya. Saya waktu itu dapat pemeriksaan BPK ya. BPK itu di bulan Mei 2023. Kenaikan tuh baru di bulan Juli 2022. Jadi belum lama, hanya 10 bulan ya. 10 bulan. Tiba-tiba harus ada rekomendasi pergantian perhitungan kajian ulang tunjangan perumahan. Waktu itu kami menghadap dengan bupati, pimpinan dewan dengan bupati, menerima hasilnya juga WTP waktu itu wajar tanpa pengecualian, dan rekomendasinya hanya untuk mengganti tim pengkaji. Akhirnya hasil rekomendasi BPK itu kami lanjutkan, mengganti hingga akhirnya saat ini tunjangan perumahan itu 9 juta. Kalau misalkan kita boleh kalkulasi, 25 juta dengan kerja kita 30 hari itu hanya kurang 833.000 ya. Kalau hotel itu mungkin masuknya kategori sewa satu kamar ya. Betul. Artinya kalau misalkan kita hak tunjangan perumahan itu karena dapat rekomendasi dari BPK harus dikaji ulang. Itu kami kaji ulang, kami jalankan, kami ganti apperselnya, dihitung lagi hingga akhirnya saat ini kami menerima uang rakyat untuk tunjangan perumahan adalah 9 juta. Artinya dari hal tersebut isu keretakan yang menunggangi aksi ini itu tidak benar.
Atau cuma isu? Atau Oh, masih belum tahu? sepertinya isu ya. Belum, masih Kalau isu ya? saya lihatnya hanya isu ya. Ya, oke, Karena oke, dua baik. komponen yang berbeda mata anginnya ini. Ya, oke. Mbak, selanjutnya Mbak, eh sedikit saya mempertajam tadi pertanyaan tadi terkait dengan take home pay tadi, Mbak. Masyarakat ini kan sebetulnya tahulah kerja-kerja anggota dewan ini. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini adalah anggota dewan ini dinilai kurang mewakili mereka untuk kerja-kerjanya. Saya langsung aja loncat ke komisinya Mbak Anggi deh. Iya. Di Komisi 3 Mbak Anggi mengawasi BUMD atau mitra kerja dengan BUMD. Salah satunya adalah PDAM. Wah, Mbak, BDAM nih. ini langsung nih Mbak. Langsung tembak aja Setelah BDAM. aksi tadi kita langsung ke Komisi 3 PDAM. Nah, ya tentu di Komisi 3 bukan hanya Mbak Anggi, Iya. tapi itu adalah bagian Mbak Anggi adalah bagian dari Komisi 3. Akhir-akhir ini Mbak, termasuk teman saya Mas Idal, komplain keras dan videonya tuh diamini oleh sekitar berapa Dal view-nya? 30.000, 40.000 masyarakat dan komentarnya ratusan dan itu diamini. DPRD di mana posisinya pada saat hari ini Rakyat sedang teriak ya. rakyat sedang teriak begini Mbak? Boleh masuk lagi? Boleh silakan. Jadi tapi ini saya jelaskan juga masalah tadi ya Mas ya. Sebelum kami menerima hak kehormatan anggaran 25 juta Ya. satu bulan itu, selama 2019 kami dilantik, 2020 kami dilantik, 2021 kami dilantik, anggaran kami dipangkas 70% untuk anggaran Covid. Covid, ya betul. Sehingga kami tidak menerima, maksudnya ketika kami dilantik, kami tidak menerima hak yang secara penuh ya. Ya. Akhirnya di 2022 kami baru mengajukan, itu pun di saat kondisi semuanya udah pulih. Iya, sudah jauh pulih Nah, sebetulnya itu 2022. dari 2019, 2020, 2021, 2022 sampai bulan Mei kami puasa Mas Dewan. Hanya menerima uang kuota. Kencangkan itu ya. ikat pinggang ya Mbak. Iya. Oke. Nah, Saya juga lanjut mendengar. lagi. Lanjut lagi untuk masalah PDAM. Mm-mm. Saya adalah salah satu anggota komisi yang waktu itu di rootnya kan masih Pak Adi Setiawan ya. Ya, nggak apa-apa sebut nama nih Mbak. Iya, nggak apa-apa. Semua Pak orang Adi, tahu lah. halo. Ini saya mungkin paling kencang ya masalah PDAM karena saya juga dulu kan di komisi 2, terus tiba-tiba partai menugaskan saya di komisi 3. Ya. Saya teriak itu pada saat perhitungan tarif, di mana masyarakat ini kok nerima tarifnya mahal, tapi kualitasnya acak-acakan gitu. Buruk kan. lah itu. Buruk gitu bisa kita nilai. Nah akhirnya saya komplain juga masalah perbuk tarif. Insya Allah katanya akan dibenahi oleh PDAM karena tarif kita itu Mas kalau kami hitung itu naiknya lebih dari 100%, lebih dari 30%. Dalam jangka waktu? Jadi kan misalnya gini, rumah tangga 2 kan ada kategori, betul. konsumen kan. Iya, betul. Nah, Mas ini misalnya masuk ke kategori rumah tangga 2 gitu kan. 0 sampai 11.000 Meter liter, kubik, harganya 6.000 sekian. Terus selanjutnya 11.000 liter sampai 25.000 liter harganya 8.400. Kalau dulu itu kan hanya 4.400 ya. Jadi saya lihat dari kenaikan tarif, perhitungan dan lain-lain ini kapitalistik sekali. Yang notabene katanya kalau kita tagih PAD nih ke PDAM bilangnya kita organisasi non profit, Bu. Kita organisasi sosial Bu, jadi store PAD-nya ya ala kadarnya aja dan kami terima karena kemarin tuh kayaknya belum nyampe PDAM store 10 miliar PAD-nya dengan pendapatan yang hari ini itu total pendapatannya 202 miliar Mas. Ya, pendapatannya 202 miliar. Store PAD-nya nggak nyampe 10 miliar. Nggak nyampe 10 miliar. Bisa dicek nanti ke BKD ya. Oke, Mbak. Selanjutnya dari semua kualitas yang PDAM berikan kepada masyarakat yang tidak sepadan menurut masyarakat itu dengan harga tarifnya yang cukup mahal, bukan saja airnya buruk Mbak, bahkan di beberapa lokasi itu airnya tidak sampai distribusinya atau tidak keluar deh, bahasanya masyarakat tidak keluar. Nah, itu masyarakat mengkait-kaitkan dengan isu korupsi 353 miliar. Wah. Itu saya dugaan ya, itu dugaan, masih dugaan katanya masih diurus oleh kejaksaan ya Mbak. Kita tidak mengerti sudah sampai mana. Tapi begini Mbak, 353 miliar Mbak Anggi bisa menjelaskan nggak isu dugaan tersebut keluarnya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan periode itu isu yang berkembang tuh bagaimana sih sebenarnya Mbak? Mbak Anggi yang ada di Komisi 3? Ini saya masuk Komisi 3 tuh baru kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan setelah dilantik. Itu isu adanya dugaan korupsi yang dilaporkan oleh beberapa LSM ya, LSM dan komponen masyarakat. Saya sendiri baru mempelajari neraca PDAM itu
tahun 2023 2022 karena baru masuk ke dalam meja kerja saya tuh neraca PDAM keuangannya 2022 dan 2023. Memang saya juga sedikit kaget dengan komposisi anggaran yang seperti ini. Sangat apa ya, kasihan sekali ya masyarakat Indramayu kok dirugikan banget, udah bayarnya mahal, airnya nggak keluar, belum lagi air keluar pun air bukan air bersih, air yang kotor gitu kan. Sedangkan saya dilihat posisi anggarannya dengan pendapatan PDAM ini yang namanya beli bahan pokok produksinya tuh tinggi loh Mas, betul. beli kaporit dan lain-lain gitu. Belum lagi ada aduan yang pemasangan pendaftaran PDAM tuh ada yang sampai itu 9 juta gitu, 9 masa juta. mengerikan. Makanya saya bilang, aduh ini kalau untuk PDAM saya rasa perlu diaudit secara rinci ya. Saya mendorong APH harus berani mendorong semua komponen termasuk DPRD dan Bupati harus berani mengaudit kondisi PDAM hari ini. Saya juga pernah membaca tuh Mbak, Bupati kita hari ini Pak Luki Hakim itu pernah menulis di sosmednya akan mengaudit PDAM katanya. Ya itu ya kita tunggu aja. Kita tunggu janji-janjinya Pak Luki, jangan sampai itu menguap begitu saja Pak. Selesaikan urusan PDAM karena ini pelayanan publik dan masyarakat tidak gratis Pak, masyarakat membayar gitu. Kita tagih nanti lagi janjinya. Oke Mbak, selanjutnya nih Mbak, masih PDAM. Saya menarik dengan PDAM karena Bagi ada di Komisi 3 gitu. Punya apalah, kredibel lah jawabannya mungkin. Begini Mbak, tahu nggak kemarin itu terakhir bukan tahu nggak, sebetulnya pasti tahu. Dirutnya itu kan mundur nih Mbak. Dirutnya mundur nih. Nah, itu sebetulnya masih ada masa jabatan ya Mbak? Sampai kapan? Dan 2026. Sampai 2026. Itu tahu nggak alasannya mundur? Beliau klarifikasi nggak? Memberi alasan yang konkret kenapa beliau mundur itu? Saya salah satu orang yang kaget ketika di Tur Adi pada saat waktu itu kan saya lagi bikin rapat kerja ya. Saya dengan pimpinan Komisi 3 rapat kerja. 3 kali dipanggil beliau tidak hadir. Pada saat itu kami panggil lagi pun tidak hadir lagi. Sampai waktu itu saya pernah berstatement, udahlah panggil aja sama APH, kita jemput paksa gitu kan. Iya betul, tapi, saya lihat tapi pada saat itu tiba-tiba mendadak dapat informasi 1 bulan kemudian beliau mundur. Saya bilang ini urusan gimana nih? Belum selesai nih. Belum selesai nih gitu kan. Kok tiba-tiba mundur gitu kan. Pada saat saya konfirmasi ke Dirtek, ke Humas dan lain-lain, iya Bu, Pak Dirut sudah bikin surat pengunduran diri. Alasannya apa mengundurkan diri gitu kan? Harusnya dia gentle aja, pertanggungjawaban dulu di publik, dulu gitu kan. selesaikan urusan di PDAM seperti apa. Kalau misalkan ada sesuatu yang hal sekiranya membuat dia beban ya ungkapkan aja gitu kan. Ada tekanan atau tekanan bagaimana? atau apa ya udah ungkapin aja gitu. Akhirnya saya melihat beliau mundur ya, saya juga bingung karena memang pada saat itu setelah selesai ini 2024 itu dia udah jarang juga ya, maksudnya saya jarang ketemu beliau. Terakhir itu ketemu di acara serah terima jabatannya Pak Bupati di ruang paripurna. Makanya saya sindir, Bapak rapat kerja nggak hadir kok, serah terima jabatan hadir. Iya karena kan kepada atasan Mbak. Bahaya kalau nggak hadir serah terima jabatan. Mbak, saya ada sedikit yang mau saya tanyakan tapi nantilah itu. Jadi tadi terkait Mbak Ang ini by the way tadi baru selesai rapat paripurna tapi nantilah kita bahas. Itu tadi ada spill sedikit. Gini Mbak, terkait mundurnya Dirut PDAM itu apakah jika ada temuan hukum atau ada temuan kasus di kemudian hari sedangkan Dirutnya sudah mundur, apakah kasus itu tidak bisa dilanjutkan atau masih bisa dilanjutkan? Proses kalau kasus itu kita masih bisa Mas proses. Jika ada temuan. Sekalipun anggota dewan yang hari ini misalnya ya tidak menjabat, ternyata misalnya ada temuan kasus tetap bisa. Tetap bisa ya. Berarti mengundurkan diri tidak menyelesaikan masalah. Maksudnya tidak lepas tanggung jawab. Tidak lepas tanggung jawab. Ya, tetap itu akan menjadi tanggung jawab ya Mbak. Jika ada temuan gitu. Iya, jika kita sih masih husnuzon ya. Semoga tidak ada temuan. Ya. Kalau masalah korupsi yang tadi 300 dugaan korupsi 300 miliar itu kayaknya nanti analisisnya penegak hukum kali ya yang menjelaskan itu hal penegak hukum, itu ranahnya penegak hukum. Itu nggak tahu itu masyarakat sendiri yang melaporkan. Betul, itu ranahnya penegak hukum. Jadi kita tidak boleh berasumsi kepada kasus hukum yang belum inkrah gitu kan. Jadi begini Mbak, selanjutnya Mbak Anggi, apa sih
Oh iya, hubungan DPRD dengan Bupati sekarang deh. Saya mau ada pertanyaan tapi ini menarik. Hubungan DPRD dengan Bupati sekarang bagaimana Mbak? Kita punya rekam jejak buruk di Indramayu, hubungan yang tidak harmonis sebelumnya antara legislatif dan eksekutif, bahkan Bupati dan Wakil Bupati. Dan sekarang hari ini bagaimana hubungan legislatif dan eksekutif Mbak? Bisa Kalau dijelasin? hubungannya ya kan ini dilantik beliau tuh baru Satu kemarin bulan, kurang ya lebih ya? 1,5 bulan lah baru bekerja. Masih romantis? Kalau dengan DPRD tadi pas ada paripurna beliau juga hadir. Ya sejauh ini masih baik-baik aja Masih lah, romantis? belum menuju LDR. Belum menuju, belum menuju Ya, LDR yang ya? penting mudah-mudahan masih tetap romantis Iya, terus sampai karena 2029 untuk kepentingan harapan untuk masyarakat kepentingan ya, Mbak, masyarakat ya. ya. Untuk kepentingan masyarakat semua Ya, harus tapi bekerja sama. ya namanya dalam politik kan penuh istilahnya tidak mungkin satu Satu haluan. partai semua iya satu haluan, tentu kan ada dinamika Ya, pro dan sebagai kontra penyeimbang. itu ya penyeimbang lah. Oke Mbak, saya masih tunggu langkah-langkah Mbak Anggi sebagai individu dan anggota dewan ini biasanya rame. Saya selalu pantau sosmednya, gitu. Biasanya selalu ada aja gitu. Dan terakhir ya kalian bisa ngelihat story-nya Mbak Anggi, nggak mau saya bahas. Story Mbak Anggi yang terakhir hari ini tanggal Saya berapa nih nggak Mbak? ngerti itu. Tanggal berapa nih Mbak? Tanggal berapa nih Mbak? Tanggal 14 nih ya, tanggal 14 boleh dilihat lah, itu ada story menarik tuh dari Mbak Anggi. Oke Mbak, selanjutnya Komisi 3 Mbak, selain PDAM kan banyak BUMD lain yang diawasi nih Mbak, termasuk BPR. Sudah sampai mana Mbak? BPR KR sejauh ini kita kan serahinnya, aduh saya nggak bisa ngomong. Nggak di briefing loh ini, saya tembak-tembak di sini. Tembaknya tahu-tahu nyampe BPR KR gimana nih? Saya tidak kasih list pertanyaan. Aduh. BPR. Saya itu BPR itu waktu itu kan jadi pimpinan pansus ya, Ya. pimpinan pansus Iya, itu- pembenahan BPR KR. Kita Makanya itu saya banyak tanyakan. sekali aset ya. Iya. Itu aset daerah banyak kali di Iya. BPR KR ya. Cuman aduh gimana ya? Saya nggak bisa jawab di sini. Pimpinan pansus. Apa Mbak? Kenapa? Aduh. Kenapa tidak bisa jawab? Kan ini pimpinan pansus, Mbak yang tahu banyak tentang Iya, BPR. kalau untuk BPR KR sejauh ini permasalahan dengan nasabah alhamdulillah udah bisa diselesaikan. Sudah selesai. Untuk masalah aset-asetnya kita masih percayakan kepada LPS ya, lembaga iya, penjamin iya. simpanan untuk apa ya mengelola, karena LPS kemarin itu mengeluarkan anggaran banyak ya. Iya, Cuman iya. yang sangat sayangkan dengan bubarnya kita nggak punya BUMD di perbankan ya. Dan betul. akan bisa izin bikin BUMD di Sulit ya? bidang perbankan lagi itu 20 tahun yang akan datang. 20 tahun lagi? Iya, itu baru Kita bisa. nggak punya BUMD perbankan. Perbankan. Di daerah lain ada nggak sih Mbak? Di daerah lain ada nggak yang kasusnya Daerah sama lain dengan itu Indramayu ketika tidak ada punya? masalah tuh maksudnya kemarin itu kan sempat ada salah satu kabupaten yang bermasalah juga, cuman langsung diselesaikan dengan baik. Sehingga itu Kita ini tidak kan terjadi ya? bank itu kan menjual kepercayaan Mas. Betul, Tapi jasa kalau kepercayaan. misalkan kepercayaannya udah Hilang. buyar kayak gitu hilang Sulit kan juga ya? orang sulit ya untuk membangun. Public trust-nya sudah hilang. Iya. Oke, BPR tadi kita masih tunggu Mbak. Kita tagih. Pansusnya masih jalan nggak sih? Udah enggak, Sudah kan enggak ya? sudah periode sebelumnya ya. Oh, ya, periode sebelumnya. Iya. Oke. Ya kita masih tunggulah Hasilnya kelanjutannya kan di hasilnya. LPS. Iya. Tapi untuk aset-asetnya saya nggak berani ngomong di sini. Oke. Ya kita paham semua lah. Itu masih dalam penyelidikan Masih juga. penyelidikan, Betul. iya. Mbak, tadi PDAM, BPR sudah bisa tebak. Terakhir pertanyaannya BUMD-nya apa Mbak? BWI. BWI juga mundur. Ada apa lagi Mbak? Apakah mundurnya karena ganti kepemimpinan? Ya itu kan hak prerogatif seorang bupati ya Mbak. Betul. Nah, selaku pemilik modal saham ya kan. Betul. Nah, itu ada kaitannya dengan pergantian kepemimpinan atau memang ada alasan lain dari kemundurannya Direktur BWI Mbak? BWI itu sebelumnya kami menghadap ke BWI. BWI ini udah berapa tahun nggak pernah store PAD. Waktu itu Ya. saya sindir. Ya. Berapa sih pendapatan BWI? Apa Ada perlu berapa sewa nih debt collector, uang- Mbak? Iya, uang kas di BWI gitu kan. Waktu itu direkturnya Pak Makali, saya tiga kali rapat kerja dengan beliau, kunjungan lapangan juga. Itu BWI itu aset daerahnya banyak loh. Iya. Aset daerahnya, dan kita punya gas dan Iya, lain-lainnya. iya. Cuma saya nggak ngerti tata kelolanya kenapa kok bisa kayak mampet semua gitu. Harusnya BUMD itu sebagai penunjang ekonomi Masyarakat, pendapatan asli betul, daerah, betul. tapi justru ini kayak kita bingung ya. Iya. Ini nggak ada dampak apa-apa gitu. Untuk BWI ini. Ya, BWI akhirnya tiba-tiba mundur setelah rapat dengan saya waktu itu terakhir di Bandung. Masalah kami kaget itu sih, histeris bukan Langsung sih ya. kaget atau sudah tahu sebelumnya Mbak? Kaget. Tidak Kaget. tahu?
kaget. Jadi mundurnya di Rut PDM Bukan tidak tahu. kaget mundurnya, Oh. setelah ada salah satu saham yang dimiliki BWI di Bandung waktu itu kami rapat dan ternyata saham itu mendapatkan keuntungan dividen yang sangat luar biasa. Besar. Tapi nggak Tidak ada disetorkan. catatannya di neraca. Tidak ada catatannya. Kemana, Iya, Mbak? saya nggak ngerti. Saya tanya. Besoknya mundur. Oh, begitu mau dikonfirmasi, direkturnya Besoknya mundur. Setelah rapat masalah dividen salah satu saham, Ya. dijelaskan oleh Pemprov BUMD Ya. di Jawa Barat, Mm-mm. angkanya juga fantastis loh. Berapa bisa disebutkan nggak? Saya ada datanya, cuma nanti barangkali saya kirim. Ya, boleh. Enggak deh, kayaknya masih rahasia soalnya. Oh, masih rahasia? Iya, nanti Oke, lah ya. oke, Boleh oke. kita memang harus terbuka kepada Ya. publik, tapi Ini kita dalam juga harus penyelidikan mengkaji ya? dulu. Iya. Takutnya Dan salah gitu kan. Takutnya salah saya. Betul, Jadi betul. daripada nanti dapat Iya, ini kan. Betul. Saya kaget, kok ini nggak ada ya di neracanya. Mm-mm. Jadi itu pendapatan dividen saham nilainya puluhan miliar. Saya Ya. sebutnya puluhan miliar aja. Puluhan ya. miliar? Puluhan miliar, Mas. Tapi nggak ada di cantuman pendapatannya. Dalam Ibu, kami sudah setor ke BWI puluhan miliar gitu kan dengan nominal sekian dari tahun sekian. Kami cek, Pak, duitnya kemana nih pendapatannya? Iya. Bapak nggak masukin ya? Nah, Di situ itu- saya kaget tuh, seminggu kemudian mundur. Wah, bingung. itu puluhan miliar angkanya. Itu dalam periode berapa, jangka waktu berapa lama itu, Mbak? Berapa tahun? Puluhan 2 miliar tahun itu. lah. yang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun puluhan miliar. Wow. Iya, Dan lebih masyarakat kagetnya boleh. lagi, banyak katanya pegawainya yang justru kena PHK ya. Iya, itu dipecat saya kan? dengar Nah, tuh, itu dipecat. Saya Karena bingung pengurangan tuh. dan lain sebagainya alasannya, tapi ada penghasilan yang ya dividen yang tidak disetorkan gitu ya, dilaporkan. Oke Mbak, terima Iya, kasih tidak nih masuk Mbak. neraca. Sudah sedikit banyak bicara tentang Komisi 3 Ya, tentang itulah BUMD. masalahnya yang perlu dibenahi Pak Luki Hakim. Ya, banyak Ya, Pak. saya sih berharap dengan pemerintahan baru. Tapi sebelumnya memang pemerintahan Ibu Nina pun banyak yang sudah beliau perbaiki, Ya, betul. tapi saking masalahnya banyak Banyak, banget. betul. Jadi akhirnya ya Pak Luki juga harus menyelesaikan Betul. banyak masalah. Betul, sebagai kader PDI tetap harus mengklarifikasi itu. Ya itu tugas Mbak. Iya, memang Bupati Memang ada Nina kerja itu, kerja. saya tidak memungkiri ya, Bupati Nina itu angka kemiskinan aja turun Nah, loh iya, turun, di betul, tangan betul, beliau. betul, Meskipun data ya, saya berbicara data. Betul, berbicara data. Ya, kalau saya mengklarifikasi itu nanti disangka saya punya KTA, Mbak. Ya itu tugas Mbak. Jangan. Saya sampai hari ini belum punya KTA apa-apa, Mbak. Jadi, oke Cuman Mbak ini Anggi. oknumnya aja ya, maksudnya oknum di BUMD-nya mungkin beliau yang- salah percaya ya, orang. instansi lah. tidak pernah salah, Mbak. Iya. Yang salah itu selalu oknumnya, Mbak. Oknumnya, betul. Oknumnya. Tapi kalau oknumnya kebanyakan juga, Ini bisa. jadi yang benar oknum gitu loh. Ya bener, oknum. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anggi sudah Siap. datang di podcast kami, Mbak Anggi. Sampai jumpa lagi, bisa main-main lagi kalau ada berita-berita terbaru masyarakat yang perlu tahu atau mau share program-program pemerintah atau kinerja capaian-capaian pemerintah Oh iya, boleh. kebetulan kami juga UMKM ya di bidang Komisi 3 selain tadi BUMD, Oh iya, BUMD ada ada UMKM. Dan katanya sekarang kan itu ada ekonomi kerakyatan ya. Ya. Saya pengen banget, maksudnya ada kemajuan untuk UMKM Ya. Indramayu. Karena kemarin pun banyak program dari pemerintah pusat yang sampai hari ini belum dieksekusi mungkin ya dari Ya, pemerintah ya, daerah. Ada bantuan modal, Ya, ya, ya. UMKM holding, dan banyak banget program yang sekiranya masyarakat bisa ikut serta. Nah itu boleh teman-teman boleh terlibat tuh, ada Pengembangan UMKM program-program baru ya. Silakan Mbak, sekali lagi saya makasih mengucapkan boleh, terima siap. kasih. Terima kasih juga yang sudah menonton. Kalian boleh beropini apapun di kolom komentar. Mbak Anggi jangan sakit hati. Oh enggak. Sudah biasa. Biasa. Jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.